bakal melindungi suatu hambanya. Yang penting kita selalu berdoa. Kalau kita udah berdoa sama Allah, insya Allah sosok-sosok kayak itu pasti menghindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Kali ini sahabat ISK kita sudah kedatangan tamu Mas Agus Supriyanto ya. Siapa beliau tentu nanti jenengan pasti akan mengetahui setelah beliau ini bercerita banyak tentang apa saja. Ini mumpung hari Jumat. Jumat apa Mas ini? Jumat apa? Jumat Wage apa Jumat apa ini? Ini pokoknya Jumat bulan Muharram. Nah ini kita mungkin tidak salah ketika kita juga akan mengupas sedikit tentang dunia gaib ya, alam gaib, dunia supranatural ya. Jadi alam gaib ini merupakan alam dunia yang berada di luar batas kemampuan pengertian akal manusia, dan dihadapi manusia ini dengan sikap yang dijiwai dengan rasa keramat, angker, dan takut kan, biasanya kan seperti itu. Mungkin sebagai awal pembicaraan kita, menurut Mas Agus, di kamar ini ada aura gaibnya apa tidak? Ini menurut sepintas sebelum kita bicara tentang yang lain. Oke. Jadi gini, di dunia gaib itu tipis dengan dunia manusia. Masalah di ruangan ini ada aura gaib pasti ada, itu pasti ada. Karena kita berdampingan dengan hal kayak itu pasti. Jadi nggak bisa lah sedikit kita bahas masalah gaib, nggak bisa. Pasti ada. Pasti ada ya. Yang penting gini ya, kalau kita nggak diganggu, nggak perlu kita ganggu. Kayak gitu. Jadi selama ini masyarakat kan sering disibukkan dengan misalnya bikin rumah atau mungkin menempati rumah baru. Ini selalu ada gangguan-gangguan tertentu. Ini menurut Mas Agus, apakah gangguan itu nyata dan harus diupayakan untuk dipindah atau bagaimana menurut pengalaman Mas Agus? Gini, menurut pengalaman saya pribadi lah gini. Sebelum kita menempati suatu tempat, contohlah kita bangun rumah di tempat kosong. Sebelum kita menempati rumah situ, itu udah ada hal gaib di situ, dalam arti sebelum kita lah. Yang penting gini lah, kita ngikuti aja lah, karena di situ ada sosok yang kita nggak bisa lihat, ya kita permisi. Dengan kata lain, ya kita buat selamatan atau gimana. Yang penting kita hidup selaras dan berdampingan ya. Kadang orang gini nggak mau tahu. Aku pengen dalam arti rumah ini bersih, nggak ada gangguan apapun. Itu menurut saya itu salah. Jangan sampai seolah-olah kita itu merasa paling benar di mata Allah. Itu yang salah. Karena gini, di dunia gaib hampir sama kayak di dunia manusia. Dia punya perasaan, kita punya perasaan. Kalau kita diganggu, otomatis kita akan sakit hati. Yang penting gini lah, kita bismillah, kita buat rumah untuk kita tempatin. Masalah di dunia gaib ada apapun, kita seolah-olah nggak ngerti aja. Mungkin kadang-kadang kan tiba-tiba setiap malam anak nangis terus tidak tahu yang diminta apa dan lain-lain. Itu ada dua dilema. Nah, mati gini, kebetulan aja mungkin yang ditempatin itu ada sosok gaib yang jahil, hampir sama kayak manusia. Mesti ada yang jahil juga ya. Dalam arti hampir sama kayak manusia, cuman jahilnya sosok gaib itu bikin kita dalam arti greget lah. Padahal mereka pemikirannya jahil juga. Kayak gini lah, kamu jahil sama temen gitu kan. Kamu jahil sama temen, dia melihat bapak. Jadi seolah aku jahilnya tuh biasa, tapi berhubung kita nggak kelihatan, berhubung dalam arti mohon maaf, sosok gaib itu nggak kelihatan, kita kelihatan. Ya itu yang bikin kita itu greget. Wah, ini udah keterlaluan lah. Nah, kalau hal kayak gitu, kita kembali ke diri kita sendiri. Gini, Allah bakal melindungi suatu hambanya.
Yang penting kita selalu berdoa. Kalau kita udah berdoa sama Allah, insya Allah sosok-sosok kayak itu pasti menghindar dengan kita sendiri. Pasti. Yang bikin ribet itu sebenarnya kita sendiri kok. Kenapa seperti itu? Karena gini lah, sosok itu gak akan 2 kali 3 kali ganggu manusia. Kalau manusia itu dalam arti bukan dalam arti balik ganggu. Contoh dalam arti gini lah, contoh lagi ya. Ada suatu rumah diganggu sosok gaib, apapun itulah. Terus kita undang orang pintar. Kadang orang pintar itu belum ngerti kesalahan rumah itu apa. Bisa jadi Allah mengutus suatu makhluk untuk menguji suatu rumah, kan gitu lah. Nah, kalau Allah udah punya ketentuan kayak gitu, dukun siapapun, mau parang mau ampuh kayak pun, nggak akan bisa keluar dari itu. Jadi kita berpikiran positif lah. Jadi gini Mas Agus ya, mungkin di dunia gaib itu bisa jadi seperti dunia manusia juga ya. Ada kerajaan-kerajaan, ada rajanya, ada pengikutnya, dan kira-kira kalau kita bicara di wilayah Kudus saja lah, ada kerajaan besar yang dikategorikan kerajaan besar di dunia gaib, dunia alam gaib itu ada nggak, Mas? Gini ya, kalau saya menyebutkan suatu tempat ada suatu kerajaan besar, takutnya masyarakat berpikiran ya kita tidak perlu sebut tempatnya, tapi mungkin kelas kerajaan itu pasti ada. Bagus, ya? Pasti ada. Kerajaan gaib itu dimanapun pasti ada, Jadi kalau kita menyebutkan di Kudus ada kerajaan gaib banyak banget. Kalau kita hitung nggak akan bisa muat dengan jari, pasti banyak banget. Ya. Karena sosok gaib di dunia dalam arti sosok gaib yang jin di dunia gaib itu yang paling kuat, dia berkuasa. Kayak gitu. Jadi siapa yang kuat yang berkuasa. Ya. Punya anak buah mungkin ribuan, satu tempat mungkin rumah itu punya anak buah ribuan, udah bisa dalam dia punya kerajaan sendiri. Jadi kalau mau tahu kerajaan gaib yang terbesar di Kudus pasti ada ya. Tapi saya nggak bisa nyebutin tempatnya karena dari kota. Jadi Mas Agus, mungkin panjenengan ini kan punya spesialisasi ya di bidang mungkin hal-hal yang berkaitan dunia gaib ini. Tapi tampilan Mas Agus ini kok tidak seperti mungkin orang-orang yang punya keahlian di bidang itu ya. Artinya yang kita lihat kan mungkin orang yang identik dengan bisa mengusir jin atau mungkin bisa bicara tentang dunia gaib itu kan minimal tasbihnya besar-besar, AKE juga di semua jari ada AKE, akarnya juga. Tapi jenengan ini tampilnya biasa saja. Apa yang meyakinkan masyarakat ketika misalnya panjenengan dimintai tolong, kemudian apa yang bisa diandalkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa jenengan juga bisa seperti itu gitu loh. Aku punya keinginan gini lah. Seandainya seseorang lah, mungkin siapa minta tolong ke saya, bagi saya berarti Allah mempertemukan saya sama orang itu untuk kita tolong. Jadi kita nggak perlu cerita panjang lebar. Pasti mereka udah tahu dengan sendirinya. Dalam arti Allah udah nunjukin saya, jadi saya lewat orang lain yang bercerita. Nah itu kayak gitu. Kenapa saya nggak pakai suatu benda apapun? Karena keyakinan saya pribadi, saya berdoa sama Allah, bukan berdoa sama sosok gaib siapapun. Seandainya saya berbantu dengan, seandainya ada pertanyaan, gak mungkin Allah langsung mengabulkan doa kamu kan kayak itu. Itu rahasia Allah. Seandainya Allah menunjuk sosok apapun lah untuk membantu saya, itu urusannya Allah, bukan saya urusan saya. Makanya saya nggak perlu pakai apapun. Kostum apapun yang misalnya hitam-hitam atau pakai AKE yang besar, bawa keris, bawa kembang dan lain-lain ya. Pernah pengalaman lah ini. Aku punya anak didik lah. Anak didik saya itu mungkin dari pernah berguru di suatu tempat.
saya pernah bantu orang, pakainya kan pasti ya kayak gitu. Dikira itu aku muridnya, tapi nggak masalah, aku nggak sakit aja, nggak apa-apa. Malah saya lebih suka kayak gitu, lebih suka orang lihat aku orang biasa aja. Nah, itu biarlah Allah yang ngasih tahu. Kalau Allah yang ngasih tahu, berarti aku mampu untuk membantu mereka. Artinya dimampukan oleh Allah ya. Beda kalau saya tuh ungkap sejati saya kayak apa, cerita ke orang-orang, terus orang-orang ke rumah saya, dan Allah nggak mengabulkan doa saya, malah saya kerepotan sendirian gitu. Kalau Mas Agus ini secara pribadi kan ya punya ya diberi keistimewaan oleh Allah ya di bidang tersebut ya. Kira-kira pengalaman spiritual yang Mas Agus pernah alami hal-hal seperti ini itu artinya diajarkan oleh seorang guru atau autodidak atau memang bawaan sejak lahir, kalau mungkin boleh kita tahu. Oke, terus terang, kalau masalah guru tuh dalam arti bukan guru spiritual enggak, pastilah saya punya guru ngaji dan sebagainya. Cuman kalau dibilang spiritual itu otodidak dengan sendirinya. Dalam arti bisa cerita dari awal, mungkin ini misalnya tak kayak singkat ya. Ini dulu waktu saya kecil, ini cerita karena berhubung saya nggak tahu loh, yang cerita orang tua saya sendiri. Dulu waktu saya kecil pernah hilang, kata orang tua saya sih, dulu aku dimasuk dalam arti diambil sosok goib, mungkin kedua lah kayak gitu. Terus satu hari baru ditemukan. Nah itu pengalaman yang ceritakan orang tua saya. Terus selama aku menjalani hidup, aku SD, keanehan sering muncul. Sering aku ngobrol sama anak kecil, tapi temanku gak ngerti aku ngobrol sama siapa. Dan aku orangnya tertutup kayak gitu. Aku orangnya tertutup. Bukan tertutup karena aku sombong, enggak. Karena gini, aku gak pede. Ya, aku gak pede, aku orang tertutup. Dan dengan aku tertutup kayak gitu, aku sering mengalamun, sering meresapi hidup lah kayak gimana. Lah lewat kayak gitu, aku dapat pencerahan sama Allah, ketemu orang yang bisa dalam arti ngasih masukan. Alhamdulillah sampai segini, sampai hari ini juga. Dan apa yang aku dapat dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah saya manfaatin sebaik mungkin. Ya, mungkin sampai dengan hari ini barangkali ada catatan pernah membantu keluarga yang mungkin mengalami hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib, mungkin bisa diceritakan di sini supaya bisa jadi referensi lah. Gini, orang yang ke rumah tuh, ini cerita orang sendiri ya, dari Jakarta, Bandung dan lain sekitarnya. Kebanyakan tuh dia udah lelah kemana-mana, kebanyakan ditipu. Dan Allah menemukan lewat lantaran orang-orang yang bercerita lah. Pertemuan kebanyakan parah-parah. Ya alhamdulillah Allah ngabulkan doa saya, mereka sembuh. Itu pengalaman ini nyata. Parah-parah itu dalam arti mereka punya keluhan penyakit ini dan lain-lain ya. Akhirnya mungkin sudah berobat kemana-mana, akhirnya sampai ke Mas Agus dan alhamdulillah sembuh kan begitu. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian gini. Enggak ada orang, dia udah berobat ke dokter. Kakinya membengkak besar sekali. Udah ke orang pintar tuh habiskan berapa lah. Ya, terus pertemukan ke saya usahain, saya doain. Alhamdulillah jalan waktu 1 hari itu nggak sakit. Awal mula nggak sakit. Terus berangsur sembuh. Itu mungkin dalam waktu 1 minggu lah itu. Itu pernah kejadian itu. Itu pun saya nggak bisa target. Aku bilang insya Allah atas izin Allah, saya doakan Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak dalam arti inginkan dikabulkan malam Allah, bisa sembuh dan sendirinya. Jadi aku nggak bisa prediksi kamu bisa sembuh dan lainnya. Nah, gini keunikan saya sendiri gini. Yang ke rumahku pasti aku ceramai, pasti aku dalam arti kasih saran lah, kasih petunjuk lah. Nggak langsung saya ibaratnya saya bertangani, enggak. Mau dia terima mau enggak, yang penting saya udah ngasih tahu. Kadang aku bilang gini,
bapak kesini ya sakit, terus bapak mengeluh sana sini, sampai sekarang nggak ada obat yang bapak inginkan. Yang salah bapak apa Allah? Yang salah saya mas, bukan Allah. Hal yang harus bapak lakuin, ya harus minta ampun sama Allah dulu. Kalau bapak minta ampun sama Allah, baru saya sembuh. Dalam arti baru saya tangani kayak gitu. Ya artinya mungkin diduga mereka diberi penyakit seperti ini karena mungkin lalai dengan Allah. Itu pasti. Jika awal sebelum pengobatan itu harus pasti saya kasih tahu. Sarankan untuk minta ampun kepada Allah supaya bisa bertobat. Nah, itu pasti. Jadi nggak pernah terus saya masuk tangani gini, enggak. Pasti. Walaupun itu beliau itu kiai lah, mohon maaf. Walaupun dia ustaz. Allah saat ngizinin pasti diizinkan. Dalam arti pernah kejadian gini, saya nggak bisa nyebutin siapa itu. Dia haji 3 kali, ya orang mampu lah. Dia diagnosa orang-orang yang pernah dulu, dalam arti dia minta tolong, bilang dia kesantet, perutnya tuh buncit, kadang sakit kan itu. Kemana-mana nggak ada. Terus ke tempat saya, Pak nasihati, Pak kalau boleh saya nasihati. Bapak salah di mata Allah. Kalau Bapak benar, goib apapun, benda apapun nggak akan masuk tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti. Nah, gitu. Mereka merasa, loh mas, aku ini ibadah, nggak pernah masuk. Terus aku punya masjid, aku haji 3 kali. Oke, silakan kayak gitu. Ya kalau Bapak percaya. Kalau nggak percaya nggak masalah. Monggo Bapak wangsul, boten ngusir. Ulang boten pernah langsung, wangsul orang kaya terus saya boten enggak. Aku nggak kayak gitu. Seandainya Bapak itu nggak ke rumah saya, seterusnya ke rumah saya, nggak masalah. Yang penting aku udah mengingatkan. Aku nggak mau suatu saat Allah ngasih karma ke saya, atau mungkin suatu saat saya udah meninggal, Allah ngasih ibarat dosa dalam arti aku yang pernah ngelakuin sama itu membodohi orang. Jadi paling tidak mungkin bisa disimpulkan bahwa memang semua orang yang minta tolong melalui panjenengan ini, panjenengan sarankan untuk minta ampun kepada Allah dulu, baru nanti bisa disembuhkan kan begitu. Yang penting dia bertobat, walaupun enggak langsung dia sholat tobat enggak. Yang penting dia minta ampun sama Allah, banyak-banyak beristighfar. Itu. Jadi Mas Agus mungkin banyak ragam ya, mungkin di luar sana ini yang berprofesi terkait dengan dunia gaib ya. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat ISK. Di kampung-kampung kan sering muncul ini ada perewangan, sehingga kadang-kadang ketika kita datang itu suaranya bisa malih suara dan lainnya. Menurut Mas Agus, rewangan dalam arti gimana Pak? Rewangan yang ikut manusia apa gimana? Ya, jadi kadang kita datang ke seseorang, kemudian tiba-tiba mereka bisa berbicara tidak seperti aslinya gitu. Ini menurut Mas Agus dunia seperti itu gimana? Gini, yang dimaksud rewangan itu sosok goib, jin membantu manusia. Nah, jin yang bantu manusia itulah disebut rewangan. Kebanyakan jin itu punya kemampuan beda-beda. Nah, sisi negatif rewangan itu banyak banget. Negatif gini, kalau jin itu dalam arti muslim, ya kemungkinan yang punya itu pasti dalam arti dibantu untuk selalu dekat sama Allah yang baik. Nah, ya. Tapi kalau jin yang diikut itu non muslim, kita panggil non muslim lah gitu. Pasti menjerumus ke hal negatif pasti. Makanya gini. Nah kalau saya pribadi gini, seandainya ada seorang punya rewangan, cobalah banyak-banyak baca istighfar sebanyak mungkin, banyak-banyak baca istighfar sebanyak mungkin, sampai hati kita ini gini dalam arti
ini benar-benar bantu saya apa menjerumuskan saya, kayak gitu. Kebanyakan menjerumuskan, kebanyakan pasti. Karena kalau orang udah percaya sama sosok apapun lah, kalau sosok itu dalam arti nggak ada di sampingnya, pasti hidupnya tuh kayak galau. Nah, contoh lah ini, bapak punya suatu benda akik lah. Waktu bapak dapat akik itu, seseorang yang ngasih akik itu bilang gini, ini cincin untuk jaga diri. Suatu saat bapak lupa naruh. Di saat itu juga emosi bapak akan memuncak. Seolah-olah itu gini, benda itu melebihi Tuhan, melebihi Allah. Bingung ya. Nah, itu. Kalau nggak ada benda itu, aku gimana? Nah, itu yang sama sekali nggak baik. Ini terkait dengan bulan Muharram, bulan Suro ini kan banyak warga yang mungkin melakukan ritual, apakah itu kungkum atau mungkin saatnya cuci pusaka dan lain-lain. Penafsiran saya pribadi, Pak, tergantung individu masing-masing, tergantung manusianya masing-masing. Kalau Bapak merasa dalam arti malam satu Suro hal yang baik untuk saya bertobat, enggak masalah. Tapi seandainya Bapak punya niatan malam Suro untuk mengambil suatu energi atau mungkin biar badan bisa kebal dan lain, itu yang tidak diperbolehkan. Itu udah mengusul kesyirikan. Jadi tergantung individu masing-masing, Pak. Jadi kita nggak bisa menilai dia baik ini buruk atau mungkin dia sesat ini enggak bisa itu, karena punya prinsip sendiri-sendiri. Dan kita nggak bisa melihat orang tuh dari sisi luarnya. Kadang gini, kita melihat ada orang yang dalam arti bertapa atau mungkin dia mandi di tengah telaga malam Suro. Kita nggak bisa menilai orang itu buruk, Nah, kan dia punya niatan tersendiri. Bisa jadi dengan cara itu dia bisa mendekatkan sama Allah, dalam arti mendekatkan diri sama Allah. Kan kayak gitu. Bisa jadi. Ini bagian dari mungkin media mendekatkan diri kepada Allah ya. Satu lagi Mas Agus, ini di masing-masing kampung, di desa ini kan mesti ada yang namanya pepunden ya. Ada yang namanya ya pokoknya tokoh yang. Tapi kadang-kadang banyak juga yang karena seringnya kan namanya ini nggak sesuai dengan sebenarnya yang dimakamkan di situ itu siapa kan begitu. Artinya karena sejarah dari pepunden itu mungkin yang bapak atau mbah-mbah kita itu sudah banyak yang tiada, kemudian sehingga kita tidak tahu sebenarnya yang dimakamkan di sini itu siapa. Kalau misalnya ada sahabat ISK di kampung-kampung ini kepingin sebenarnya yang dimakamkan di sini itu siapa begitu, dan sejarahnya bagaimana kok bisa dimakamkan di sini, itu kira-kira dengan mungkin kemampuan spiritual Mas Agus ini bisa tidak mendeteksi siapa sebenarnya yang dimakamkan di situ? Gini, atau punya pengalaman ya, punya pengalaman. Gini Pak, kalau menjerumus hal ke punden, kita nggak bisa langsung menas kalau itu salah, ini benar. Karena kita hidup di masyarakat yang obat-obatnya dalam arti udah turun temurun, ya sudah diyakini ya. Ya kalau emang hal yang itu baik, kita menjalankan atasin dalam niatan tulus kebaikan, nggak masalah. Tapi gini, kalau melihat sosok makom itu asli yang dimakom di situ apa enggak? Kadang gini, kadang nggak asli, kadang ya gimana ya, orang dulu tuh nyebut suatu ulama yang pendahulu kita itu nama-nama dalam arti nama samaran, nama panggilan, bukan nama aslinya. Kadang kayak gitu. Nah itu pun udah
zaman dahulu Ya, sudah sejak lama. udah ratusan tahun kayak gitu kan. Nah, kalau seandainya ada seseorang mengungkaplah rahasia itu, ini makam siapa, yang jadi polemik masyarakat kalau hasilnya tidak gitu, sesuai. Kadang ada yang terima apa enggak. Tapi ada pengetahuan tentang pengungkapan siapa sebenarnya yang dimakamkan, karena begini, kadang-kadang sering kan setiap mungkin tanggal sekian Muharram ini hall dan lain-lain. Nah, mungkin ada kemarin di daerah saya itu yang lah yo kok angger dodi hal holy muslim taura kan gitu. Kadang kan di masyarakat ada yang kontra juga seperti itu gitu. Gini. Masalah muslim enggaknya loh, gini. Masyarakat dulu sosok gaib itu dikuburkan di situ. Kuburannya dikasih dalam arti halal kuburan muslim lah kan. Jadi pemikiran orang umum, orang pendahulu pasti ini muslim. Ya, gitu. Husnudzon. Dalam arti pemikiran gitu. Kebanyakan orang yang dimakamkan di tempat tertentu, mereka pasti menyebarkan agama Islam. Yeah. Ini mohon maaf, bukan menyebarkan agama selain Islam lah itu pasti. Ya. Nah, jadi pemikiran kita pakai logika itu aja lah. Itu pasti muslim. Tapi saat ditelusuri muslim atau tidaknya, itu jadi polemik lagi. Kan kayak gitu. Sejauh ini pernah punya pengalaman di bidang itu? Gini, pernah pengalaman saya gini. Tapi pengalaman bukan muslim dan tidak muslim. Pernah gini. Pernah saya dalam arti suatu desa, pernah nolong orang suatu desa. Terus mungkin anak didik saya itu kemasukan sosok gaib di situ. Dia bilang, itu gak makam saya di sini. Pernah punya pengalaman kayak gitu. Itu pun saya tangkap dengan sisi positif aja. Itu udah rahasia Allah, udah ketentuannya Allah. Kita gak bisa dalam arti kerubah sejarah. Gak mungkin. Terus kita buat pengumuman itu gak makan, ini makamnya aja. Kita gak bisa. Karena udah ketentuannya Allah. Udah rahasia. Jadi kita coba ngikuti lah. Yang penting hati kita, perasaan kita gak ada rasa kesyirikan. Kayak gitu. Itu pernah kejadian kayak gitu. Tapi bukan muslim dan muslim enggak. Cuma itu gak makam saya langsung di sini. Kayak yang lebih mengerti itu Allah. Karena gini, sosok apapun yang masuk ke dalam tubuh manusia, bilang itu gak makam apalah, kan kita gak ngerti 100%. Cuman bisa jadi itu sosok jin yang menyerupai atau sosok jin yang bikin onar, kan kita gak tahu. Jadi kita berpikir positif aja. Jadi ya paling tidak dengan kemampuan spiritual yang Mas Agus punyai ini, setidaknya kan sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya kan begitu. Jadi aku coba ngobrol bentar sama teman-teman yang di rumah. Gini, kita nggak perlu lah pakai rumah atau mungkin ngusir gaib yang di rumah. Yang kalau gitu untuk khusus umat muslim lah, khusus umat dalam arti yang saya anut lah, saya muslim. Ini cukup kita mendekatkan diri sama Allah, mereka pasti akan menjauh. Semakin kita semakin dekat sama Allah, mereka akan menjauh. Cukup gak gitu? Kita sering dalam arti buat rumah itu buat baca Quran, buat ibadah dan lain-lain. Pasti mereka gak akan ganggu. Itu gak. Seandainya kita udah baca Quran, kita udah sholat dan lain, masih ada gangguan, mungkin kita diuji Allah untuk dalam arti ujian itu ngangkat derajat kita. Kan kayak gitu. Kita ambil positifnya lagi. Jangan langsung dalam arti kita wah ini harus diuji dan lain. Kadang gini lah, mereka itu niatnya jahil. Hampir sama kayak manusia lah, jahil. Ada yang jahil juga. Yang penting jahilnya sosok gaib itu gak membunuh kita. Cuman mungkin gerakan suatu benda. Kan gitu ya Pak. Dalam arti gitu. Cuman kenapa manusia itu berlebihan? Karena gak bisa melihat mereka. Rasa takutlah yang membuat manusia itu berlebihan. Jadi ya seperti tadi ya, mungkin
kelihatan angker dan betul. Ya. Cukuplah dalam arti rumah kalau kita kalau bersihkan. Mungkin sedikit terkait dengan apa yang dinamakan santet, tenung, teluh, kan ada yang kadang-kadang sadar tapi merasa ada gangguan. Ini pengertian saya Pak ya. Mohon maaf kalau salah karena saya ini juga dalam arti masih tahap pelajaran karena pengalaman saya masih kurang lah tanggap gitu. Kalau menurut saya pribadi soal santet lah. Santet itu jin yang diperintah bawa suatu benda untuk dimasukin ke tubuh orang lain. Bukan paranormal langsung ke rumah Anda masukin, nggak bisa. Jin. Lah kayak gini lah. Jin masuk ke dalam tubuh manusia itu pasti diizini Allah. Kalau nggak mungkin di dunia ini kalau Allah nggak izin nggak akan masuk. Kok bisa sosok goib masuk ke dalam diri kita? Ini apa? Yang ada di pikiran kita hal pertama, Allah menegur saya, Allah menguji saya. Jadi otak kita harus mikir, oh ya Allah, kan kayak gitu Pak. Jadi kita kembali ke Allah lagi, minta ampun ke Allah lagi. Seandainya kita udah minta ampun sama Allah, berdoa, pasti Allah mempertemukan seseorang yang bisa membantu kita. Itu pasti. Prosedur kayak gitu Pak. Tapi kebanyakan ya, mohon maaf lah. Kebanyakan saya nggak bisa ngecap banyak kebanyakan gitu. Dia lupa sama Allah. Langsung ke orang pintar lah, langsung ke ustadz lah, langsung ke pak yai. Dia merasa mereka bisa membantu mereka. Padahal mereka juga berdoa sama Allah. Kalau yang dalam arti kita minta bantuannya orang muslim loh. Kalau orang muslim ya dia berdoa dengan kepercayaan sendiri. Itu pasti. Nah gitu. Jadi mungkin sudah mungkin banyak juga kita ngobrol tentang hal-hal yang gaib ya dengan Mas Agus Supriyanto, walaupun mungkin penampilannya jauh dari yang dinamakan paranormal, tapi melihat pengalaman dan keilmuannya tadi ya sudah bisa menjadi referensi bagi sahabat ISK dimanapun berada. Barangkali mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan kegaiban. Insya Allah nanti Mas Agus Supriyanto ini bisalah memecahkan masalah tersebut dan mendapatkan solusinya kan begitu. Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Kalau misalnya sahabat ISK dimanapun berada kebetulan ada yang kepingin berdiskusi dan berkonsultasi terkait dengan hal-hal gaib, nanti bisa berhubungan dengan redaksi isknews.com kan begitu Mas Agus. Oke, terima kasih Mas Agus sudah bersama kami dan sahabat ISK dimanapun Anda berada. Kita sudah bicara banyak tentang hal-hal gaib ya. Tetap semangat bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.